Halo, kembali lagi dengan kelompok Tempo Engineering Team. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas besar yang kami kerjakan, yaitu penanaman otomatis berbasis Arduino. Silakan di next. Di sini kami ada saya, Jonathan Eka Putra Jaya Santoso, ber-NRP 207/2014, dan teman saya Desika Chandra ber-NRP 207/2018, dan Willy Nathaniel Sejabat 207/2037. Selanjutnya, di sini ada pengantar yang kami buat. Kami dari kelompok Tempo Engineering Team merancang alat penanaman otomatis berbasis Arduino dengan tujuan untuk memudahkan para petani di dalam bercocok tanam. Selain itu, memudahkan para petani dalam bekerja dan meningkatkan produksi. Selanjutnya, ini daftar isi presentasi kami. Ada pendahuluan yang dimana terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Setelah itu ada deskripsi yang dimana ada komponen yang digunakan, ada rangkaian, source code, dan simulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Willy Nathaniel Sejabat. Baik, terima kasih kepada Jonathan Eka Putra. Selanjutnya, penjelasan mengenai latar belakang. Jadi, latar belakang mengapa kami membuat rancangan penanam otomatis berbasis Arduino ini. Pertama, penanam otomatis ini berbasis Arduino ini kami rancang menggunakan beberapa komponen yang terdapat dalam Tinkercad. Rancangan dalam Tinkercad ini, jika bisa diimplementasikan secara langsung, tentunya ini memudahkan para petani dalam bercocok tanam. Kami melihat di Indonesia masih banyak para petani yang melakukan cocok tanam secara manual. Dengan melihat kondisi situasi seperti itu, maka kami bisa berinovasi dengan membuat teknologi atau berinovasi dari segi efisiensi dan jumlah produksinya. Nah, kami juga bisa tingkatkan dengan inovasi kami. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana meningkatkan kinerja para petani di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana memudahkan petani dalam meningkatkan produksi. Dan yang ketiga, bagaimana cara memudahkan para petani dalam pemanfaatan waktu di dalam bercocok tanam. Tujuan kami membuat teknologi ini atau rancangan teknologi ini, pertama, membuat teknologi yang membantu para petani dalam bekerja. Yang kedua, pemanfaatan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan produksi. Dan yang terakhir, menciptakan teknologi guna membantu petani dalam efisiensi di dalam bercocok tanam. Baik, kita lanjut ke deskripsi. Bisa dibantu oleh... Untuk deskripsi, di sini saya akan membacakan apa saja komponen yang kami gunakan. Ada 2 potensiometer, 2 LED, 2 resistor, 1 servo, 1 piezo, 1 sensor ultrasonik. Selanjutnya, ada 1 DC motor, 1 NPN transistor, 1 diode, Arduino, dan small breadboard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desika Chandra. Silakan Desika. Baik, untuk rangkaian kali ini, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Pada potensio pertama ini, kita untuk mengatur kecepatan servo. Kemudian potensio yang kedua, kita itu untuk mengatur kecepatan DC motornya. Kemudian juga ada sensor ultrasonik, piezo, dan sebagainya macamnya. Mungkin bisa langsung ke source code-nya. Baik, untuk source code yang pertama ini, kita untuk include dulu servonya, dan saya memberi parameter yaitu servonya itu SP. Kemudian kita mendefine bip itu untuk piezonya, kita pasangkan pada pin 7, kemudian define LED yang LED biasa pada pin 5 itu untuk sensor alat bantu sensor ultrasonik. Kemudian define yang LED pertama ini kita pasangkan pada pin 8 itu untuk keberhasilan jika tanaman ditanam. Kemudian kita define juga DC ini adalah DC motornya pada pin 11 kita pasangkan. Kemudian CM ini kita membuat parameter baru, kita memberi angka 0. Kemudian sensor pin pada angka 0 ini untuk
potensiometer yang pertama yang untuk servo itu kita pasangkan pada pin A0, kemudian kita kasih sensor value-nya itu 0. Kemudian sensor pin yang pertama atau sensor pin 1 kita pasangkan pada pin A1 di Arduino-nya. Itu untuk potensio yang kedua, untuk mengatur kecepatan DC motor. Kemudian sensor value-nya kita kasih 0 juga. Kemudian untuk PO ini untuk mendeklar untuk fungsi yang ada terdapat pada sensor untuk menanam. Kemudian long range ultrasonic ini itu untuk membaca sensor ultrasonic agar dapat perhitungannya pas. Kemudian kita masuk bagian setup. Setup ini ada serial begin kita 9600, kemudian pin mode LED-nya output, sama LED yang pertama juga output. Kemudian pin mode bip ini adalah piezo output juga karena mengeluarkan suara juga. Kemudian DC motor ini output juga. Kemudian kita kasih SV attach untuk servonya. Kita masukin 6 karena terpasang pada pin 6. Masuk ke void loop, mungkin bisa di source code yang next. Oke, pada void loop kita pertama itu kasih delay-nya itu 1000. Kemudian kita masukin juga servonya. Kemudian juga ada delay lagi, kita memberikan delay. Kemudian sensor value yang pertama kita masukin juga sensor pinnya. Kemudian kita kaliin dengan 0,024926686622 agar itu mengkolaborasikan range yang potensiometer yang 0 sampai 1023 sehingga menjadi 0 hingga 255 atau 0 sampai 25. Kemudian sensor value yang pertama itu ada analog juga sama, cuman ini untuk DC motor karena DC motor itu lumayan kencang, jadi kita kasih 0,249266862 agar sampai 255. Kemudian CM ini kita variabel baru yang tadi kita kasih itu untuk membaca ultrasonic systemnya. Kemudian pada yang if yang pertama itu untuk sensor jarak jika alat mendekati, seperti untuk sensor alat parkir kurang lebih sama cara kerjanya. Kemudian for yang kedua loopingan untuk sensor menanamnya itu terdapat pada bagian servonya. Kemudian yang terakhir itu ada DC motor, itu untuk membaca DC motornya yang bisa kita atur menggunakan potensiometer. Ini bisa di next slide. Baik, terima kasih kepada Desika Chandra yang sudah menjelaskan mengenai sistem source code-nya di dalam pengimplementasian komponen-komponen yang tadi sudah dipasang di dalam rangkaian untuk alat penanam otomatis berbasis Arduino ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan dari simulasi pertama. Jadi untuk di simulasi pertama ini kita bisa lihat di gambar dengan jarak tertentu. Jika jaraknya semakin dekat, maka alat ini akan mendeteksi bagaimana jika bertemu dengan suatu benda yang menghalangi ataupun tanah. Jadi sebagai contoh, ketika alat ini sedang bergerak, mesinnya melaju, lalu di depannya ada sebuah batu, maka si sensor ultrasonik ini akan membaca dengan memberi pemberitahuan melalui validasi LED yang berwarna merah dan juga suara, yaitu dari piezo itu sendiri. Nah, untuk simulasinya saya persilahkan kepada Desika Chandra untuk share screen. Baik, terima kasih Desika. Jadi di sini kita bisa melihat kondisi bagaimana jika jaraknya semakin dekat, maka dari LED yang berwarna merah akan keluar atau menyala, dan juga piezo itu sendiri akan mengeluarkan suara. Nah, saya kembali lagi untuk share screen ya.
Jadi selanjutnya untuk di penjelasan ini saya juga akan menjelaskan sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi di simulasi pertama ini menunjukkan deteksi halangan menggunakan sensor ultrasonik agar tidak menabrak benda tertentu atau tanah yang kurang rata dengan validasi LED merah dan ISO. Selanjutnya dari simulasi yang kedua. Saya persilakan kepada Desika. Baik, pada simulasi yang kedua ini servo akan bergerak sesuai dengan kecepatan potensiometer yang kita setting. Kemudian lampu LED hijau ini adalah alat bantu untuk memberi info bahwa servo telah menanam. Baik, untuk kali ini simulasi kedua bisa kita lihat potensi yang pertama. Jika kita berlawanan arah jarum jam, dia akan semakin cepat. Jika searah jarum jam, dia akan semakin melambat. Untuk sebagai alat bantu, kita kasih pasangan LED. Jika LED-nya menyala hijau, dia akan memberitahu bahwa alat telah berhasil tertanam. Kemudian untuk yang potensio yang keduanya itu untuk mengatur kecepatan DC motor. Jika kita putar searah jarum jam, dia akan semakin cepat, menaikin perlahan-lahan. RPM menunjuk pada 800-an, 700-800. Kemudian kita mutar lagi sebelah kanan, RPM menaik jadi 2000, 8000. Kita putar sampai full, kecepatan hingga RPM-nya 9000-an. Jika ingin mematikan alat, kita putarin aja sampai ke kiri atau perlawanan jarum jam. RPM akan 0 kembali. Mungkin segitu untuk simulasi yang kedua. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin menambahkan. Baik. Terima kasih kepada Desika Chandra sudah menjelaskan simulasi kedua yang merupakan simulasi terakhir dari alat yang kita rancang. Jadi untuk secara singkat di sini dijelaskan bahwa dari simulasi ini menunjukkan mesin sudah menyala atau dari DC motor. Lalu dapat diatur kecepatannya menggunakan potensiometer. Kemudian dapat bergerak maju. Lalu akan disesuaikan dengan potensiometer yang satu lagi untuk melakukan penanaman otomatis oleh servo sesuai dengan ritme. Ritmenya itu diatur juga oleh potensiometer itu sendiri, baik itu diputar secara ke arah lawan jarum jam, betul ya Desika? Baik, lalu jika tanamannya ini tertanam, maka validasi yang akan ditunjukkan melalui LED hijau, betul ya Desika? Oke. Sekian dari kelompok kami mengenai rancangan pembuatan alat penanam otomatis berbasis Arduino. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun salah kata dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.